Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman. Yesus sehat, amin, amin, pun. Atur sama nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Spesial banget hari ini kita datang lagi di hari Rabu malam Kamis, tentunya di podcast kita di podcast Ngopi Seni Malah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Kali ini kita kedatangan tamu, tadi sempat ngobrol-ngobrol banyak sekali pengalamannya di dunia bisnisnya, melanglang buananya, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol jauh, ngobrol bisnisnya dan juga pribadinya seperti apa dengan Mas Rifan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sempat sakit kemarin 5 hari, baru sembuh kemarin langsung. Oh, langsung gas lagi gitu. Dapat panggilan dari Kesatik. Biasa orang yang terjun di usaha itu gak ada sakit lah, sakitnya bentar aja. Tapi ini sempat 5 hari. Sakit kemarin, sempat pneumonia habis dari umroh kemarin. Kemudian sampai Indonesia sakit 5 hari, gak doyan makan, terus batuk-batuk. Sekarang alhamdulillah udah dapat undangan ini langsung sembuh. Dapat barokahnya. Waduh, berarti ini spesial banget ya. Jadi hari ini pokoknya gas lah ini. Jadi kira-kira sakitnya apa tuh? Pneumonia kemarin sempat agak kayak infeksi gara-gara mungkin perbedaan suhu di Mekah kemarin sampai 45 derajat. Terus balik ke tropis ini akhirnya ya kayak virusnya berkembang biak di paru-paru sini. Akhirnya sudah sembuh ini, udah benar-benar udah bisa beraktivitas gitu. Dapat undangan hari ini dan kebetulan juga sudah sembuh gitu. 45 derajat ya. Ini sekarang saya nemuin di status-status nih teman-teman nih pada ngeluh panas masih 35 di sana. Iya, masih panas sana. Saya juga ngerasain panas. Malang nih makin panas, nggak hujan-hujan nih. Mendung nyetok. Tapi alhamdulillah moga-moga kita semua diberikan kesehatan. Amin, dan amin. keberkahan lah di perjalanan hidup kita. Nah, Amin. Mas Ivan ini aslinya dari mana, Mas?
Saya asli Pati. Asli Pati. Pati terus kuliah di Malang tahun 2012. Sebelum kuliah dulu mondok saya. Jadi saya Sama pondok kayak di kita Pati tadi, ya, ya. sama-sama santri gitu. Cuma tanpa bawa sampo. Harusnya cepet nggak ya? Biasanya pakai sampo, pakai sarung gitu kan ya. Santri NU. Cuma juga nggak tahu ya. aja nih kalau biasanya saya jadi host arungan. Nah, 2012 kuliah di UB saya. Jurusan sastra Inggris dulu. Loh. Jadi bukan jurusan bisnis ekonomi atau jurusan digital marketing atau apa gitu. Tapi nggak heran mas, di sini biasanya gitu orangnya Iya, nggak terjun sesuai di wirausaha jurusannya nggak kan. sesuai, nggak sesuai. Tapi seneng banget gitu terjun di wirausaha itu. Tiba-tiba jadi pengusaha jadi 2012. Ya itu sambil mondok juga, masih tetap mondok di Malang sini, kayak Esrogen. Kemudian 2014 sudah mulai bisnis lah, bisnis anak mahasiswa ya. Paling kayak bisnis buka penerjemah, terus bikin bimbel kayak gitulah. Nah, 2016 baru agak serius gitu bisnisnya, bisnis media, bisnis konveksi 2018 di Jakarta. Terus sekarang 3 tahun ini saya bisnis kuliner, bidang makanan. Nah itu kan pemirsa banyak sekali ya bisnis yang dijalanin ya. Iya. Jadi kalau misalnya jatuh bisnis ya biasa, orang pengusaha itu ya biasa jatuh ini. Kita akan lanjut ngobrol lebih banyak lagi nanti malah tentang ujian-ujiannya nih. Siap-siap. Tapi sekarang udah tinggal di Malang. Sekarang udah jadi orang Malang. KK, KTP sudah tulisan Malang. Karena dapat istri orang Malang sekarang. Ya anak juga udah ya Sudah punya anak 1. nyusul. Amin amin. Enggak mas, masih kuliah dulu lah. Kuliah aja. Tapi ini sekarang kan pindah di bisnis F&B. Semuanya di Malang atau masih ke Di Malang sama di Pati ada. Di Pati. Cabang sebagai cabang gitu. Cuma saya sendiri lebih fokus ke di Malangnya ini. Oke. Kalau di Pati dikelola oleh saudara gitu. F&B bikin kue kering gitu. Sekarang ada sekitar 30 sampai ya 30-an produk kan. Karena kalau ada produk yang nggak laku saya cut. Kalau di total semua ada lebih dari 30. Cuma sekarang saya fokus ke 30 produk itu. Nah, sekarang penjualannya di toko oleh-oleh sama di TikTok, di Shopee gitu. Di online juga. Tapi kebanyakan ya online, 70% dari penjualan online. Mas dari Pati ya mas, itu ada Mas Sopi berarti kenal nih? Pak Sopi? Kenal. Ini Beliau BSM, mentor Mendes. saya yang bimbing saya mentor. juga. Nah, itu biasanya kalau satu daerah itu yang enak gitu ya. Iya. Lebih nyaman ya. Iya, tentunya. Nah itu kan tadi dijelasin 30 merek dari 30 macam produk. produk. Itu belajarnya dari mana? Nih ngomong-ngomong tadi kan bahasa Inggris ini. Kalau saya sih belajarnya dari YouTube. Nggak memiliki basic atau skill untuk memasak ya, nggak ngerti kuliner apa. Ya karena cowok ya, kadang nggak suka masak, nggak suka gitu. itu. Lebih saya ke bisnisnya aja, lebih ke digital marketing. Dulu basicnya saya emang di digital marketing sebelum menjadi pengusaha. Dulu ya bisnisnya di Google AdSense, terus ngembangin website kayak gitu. Akhirnya ada ide pas COVID kan kemarin konveksi itu turun. Konveksi dulu saya ada, selain konveksi juga ada tour travel gitu. Nah itu juga saya tutup karena COVID. Akhirnya mikir bisnis apa yang bisa dijalankan saat COVID ya, yang bisa dikirim, kemudian bisa dinikmati orang dari seluruh Indonesia gitu tanpa keluar rumah gitu kan. Akhirnya saya cari makanan yang bisa dikirim dan bisa tahan lama. Nah, itu produk pertama saya yaitu makaron dulu. Kan bentuknya lucu-lucu gitu. Anak-anak kan suka. Kalau di foto, di video kan kelihatannya bagus gitu bentuk makaron. Bukan makaroni ya, tapi makaron yang warna-warni dari Prancis itu. Nah, itu kan kelihatannya lucu gitu kan. Jadi orang-orang itu kepengen. Padahal saya sendiri tuh nggak suka rasa makaron itu karena terlalu manis. Oh nggak suka manis gitu. Suka manis. Tapi orang-orang itu ya suka. Sampai sekarang itu masih laku juga. Walaupun ada produk-produk andalan saya sendiri, misalkan kayak nastar itu saya suka nastar karena ya enak kan, ada asin-asinnya terus gurih gitu. Nastar saya suka. Berarti di dunia F&B ini baru terjun pas COVID itu? F&B pas COVID. Nah, sebelum COVID lah, saya udah memprediksi nanti COVID ini bakal lama itu, nggak cuma setahun 2 tahun karena sebelumnya udah pernah ada pandemi juga kan ya. Di tahun-tahun sebelumnya 10 tahun. Biasanya ada kayak polanya itu 10 tahun sekali. Nah itu saya udah memprediksi itu kayaknya nggak cuma setahun 2 tahun itu, bisa lebih dari itu. Tapi ya kemarin sampai 3 tahun ya ini. Sampai 3 tahun baru berakhir pandemi ini. Nah ini kan biasanya orang-orang kalau misalnya
kemarin ya, pengalaman kemarin ada juga narasumber yang udah datang ke sini itu ya COVID itu sebagai ujiannya, tapi ini sebagai barokah Ya, gitu. alhamdulillah. Berarti mainnya di dunia digital semua itu? Dulu online semua full. Ya, kadang inilah ada mulai merambah ke toko-toko, kita storein roti atau apa gitu, ke pondok-pondok kadang gitu. Tapi sekarang udah mulai memperbesar yang offline-nya. Jadi saya bikin toko store yang offline nanti, sama menitipkan beberapa produk di seluruh toko oleh-oleh di Batu dan Malang. Ya hampir semua sudah ada produk saya di Batu dan di Malang sini. Oke. Kita mau mundur ke belakang ya Mas. Waktu pertama kali serius untuk bisnis itu awal mulanya itu apa tuh? Selain tadi penerjemah dan itu kan waktu masuk kuliah. Yeah. Nah, itu pertama kali yang digelutin itu di dunia apa tuh? Kalau pertama kali, benar-benar pertama kali bisnis saya itu malah dari SMA saya. Dari SMA itu saya bisnis agen pulsa gitu. Jadi jualan pulsa karena dulu ibu saya kan punya toko. Nah, saya yang jualan pulsa itu, jadi agennya nyetorin pulsa-pulsa ke counter-counter juga itu. Dulu SMA emang basicnya udah seneng bisnis dari SMA, karena ibu saya juga berdagang kan kerjanya. Mungkin dari situ sih udah mulai ngerti duit SMA kayaknya. Tapi emang kalau misalnya pengusaha itu harus ada background pengusaha dulu apa enggak sih Mas? Nggak harus sih. Nggak harus ya? Kalau keluarga saya malah menyarankan saya sebagai PNS. Mbah saya itu PNS, saudara-saudara ibu saya itu semua PNS. Ibu saya sendiri yang pedagang. Jadi mungkin saya niru ke ibu saya itu kayak. Kalau PNS saya kurang suka karena ya mungkin waktunya kan dibatasi, harus masuk jam segini. Sedangkan saya itu nggak suka dibatasi, masuk jam segini, pulang jam segini. Makanya pengen bebas ya, pengen kerja 24 jam ya oke, gitu. Pengen nggak ada yang membatasi itu. Memang suka bebas saya. Ya suka coba-coba juga atau enggak? Dulu sempat pernah daftar CPNS dulu, cuma nggak keterima. Nggak keterima, akhirnya kapok gitu. Udah nggak mau, nggak keterima lagi. Iya, emang mungkin akhirnya kapok gitu. karena nggak serius itu mungkin ya. Dan setelah itu, setelah agen pulsa, bisnis apa lagi yang dijalanin? Agen pulsa dulu pernah, ya pas kuliah itu udah mulai bisnis. Sebenarnya banyak sih bisnis, kayak jualan terasi juga pernah saya dulu. Nyetorin terasi dari Juwana itu kan ada, Juwana kan produsen terasi. Teman saya ada yang ibunya produksi terasi. Saya storein ke Malang sini, tapi orang Malang ternyata kurang suka terasi di sana. Oh iya. Ya, banyak kendala kan. Mungkin terlalu strong atau apa. Betul. Ya, terasi. Terus apel juga pernah saya storein dari Malang sini kan produsen apel. Saya bawa ke Pati sana juga pernah. Tapi ternyata harganya juga sama, jadi untungnya dikit aja. Akhirnya ya coba-coba banyak. Ya bisnis saya yang berhasil itu paling cuma ini. Ya bimbel itu berhasil, menerjemah berhasil, terus apalagi tadi konveksi itu berhasil, sempat lama itu dari tahun 2017 sampai COVID jalan. Terus travel ke Bromo berhasil. Terus ini makanan juga alhamdulillah sudah berhasil. Sekarang mau merambah ke fashion lagi. Mungkin ya bikin produksi tas kulit atau apa itu, mungkin ngajak kerja sama teman saya yang udah jalan bisnisnya di Lawang gitu. Nah, kemarin ada narasumber yang kesini yang bisnis level juga, sekarang masih bisnis level sama bisnis oleh-oleh kerajinan. Tapi siapa ya, lupa aku. Siapa ya? Pokoknya bisnis dua orang suami istri sih yang katanya yang gitu. Lupa namanya. Travel umroh apa travel apa? Enggak, travel wisata. Oh, pariwisata. Sama kayak Samcakra. Samcakra tahu? Samcakra tahu. Ya. Kayak semodern gitulah. Ya memang menjanjikan sekali sih bisnis pariwisata, travel dan oleh-oleh. Apalagi di Malang. Di gitu, Malang. di Malang Batu. Wisatawan di Malang itu kemarin tahun 2022 itu ada 7 juta. Nah, kalau nggak kita di Batu. Nah, di Batu. Kalau nggak kita manfaatin itu peluang besar itu. 7 juta? 7 juta wisatawan datang ke Batu tiap tahun. Tak kira titiknya wisatanya 7 juta, wisatawannya. Wisatawannya. Kalau di Jogja lebih tinggi lagi ya, 8 juta atau berapa itu. Saya sendiri makanya produk saya ini saya jual ke oleh-oleh itu. Dan saya kembangin terus. Nah, ini pas waktu di dunia F&B waktu di COVID ini menjalankan bisnisnya sendiri apa bersama tim yang tadi kan bisa dikatakan
ini operannya dari bisnis konveksi pindah ke F&B, itu masih timnya sama atau seperti apa? Kalau konveksi dulu saya sama temen. Ya, kalau sekarang lebih suka bisnis sendiri gitu. Nah, yang F&B ini saya jalankan bener-bener saya sendiri, mulai dari awal. Satu karyawan yang saya sendiri, karyawannya dulu modalnya paling cuma 1 juta itu, cuma beli oven itu. Saya coba-coba sendiri resep dari YouTube. Padahal nggak punya basic chef ya, nggak punya basic untuk memasak atau apa. 1 juta mas? Modal 1 juta aja, modal awal 1 juta. Kemudian udah tahu jalan kan, ya suntik uang lagi buat beli oven yang lebih besar gitu. Oven paling 6 juta yang agak lebih besar itu, satu dulu, nambah sekarang udah ya sekitar 10 oven lah. Tapi punya store sendiri apa enggak mas? Atau Store online? Store-nya ya, bener-bener full online itu. Full online sama nitip di... Sampai sekarang saya nggak punya store. Oh, apa kayak gitu? Mohon maaf, kalau misalnya saya pernah dengar di beberapa narasumber kemarin, katanya tiap usaha itu pasti mempunyai store. Kalau misalnya nggak punya store, store offline loh maksudnya. Store offline akan ya ada kendala. Iya ada kendala. Itu menurut mas gimana tuh? Saya sendiri karena saya udah menjalani ya, buktinya saya masih jalan sampai 3 tahun ini. Iya kan. Tapi emang saya pengen punya store juga rencana, walaupun kecil-kecilan nggak apa-apa untuk naruh stok barang juga untuk pajangan gitu kan. Tetap saya pengen punya. Teman saya yang bisnis tas itu nggak punya store juga. Sekarang jalan omsetnya juga miliaran itu. Nah, dia baru nggak sampai 5 tahun lah. Selama 5 tahun nggak punya store yang benar cuma pajangan aja di tokonya itu. Yang bisnis tas sama dompet itu ya mas? Ya, itu. Siapa ya namanya? Tapi belum kesini sih, disaranin waktu itu. Nanti biar saya suruh kesini. Iya betul. Siapa ya? Mas Niko kalau misalnya yang nyaranin. Mas Niko Lini ini. Suruh harus punya store. Mas Niko sendirian nggak punya store. Iya. Boyanya kan garasi mobil ya. Tapi berarti ini gabung di TDA juga? TDA. TDA. Ya, kalau menurut saya sih nggak harus ya kalau awal-awal selama itu. Tapi kalau pengen eksis ada brandnya ya buka store aja. Saya juga pengen punya, cuma ya belum sempat. Sekarang lebih fokus ngembangin pabriknya saya. Sekarang kan bangun pabrik lagi di Geradewata ini. Karena kapasitas produksi kita masih kurang. Bingung, kita ada orderan banyak, bingung produksinya. Nggak ada orderan juga bingung kan. Lebih bingung lagi nggak ada orderan. Oke, gitu. Kita akan lanjut di season selanjutnya mas. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur. Di channel YouTube Memastikan Tutup bersama Bang Yatim Syar. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Opopart. Caranya, buka aplikasi Opopart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Opopart di handphone kamu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah.
Oke, kembali lagi di podcast Ngopi Seni ngolah Ferry Santri Entrepreneur. Nah, di channel YouTube Rumah Tiga Natural. Sama Bang Tim Syariah, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Mas, ini kan tadi kan dikatakan bisnisnya udah banyak sekali, travel, agen pulsa, terus apalagi konveksi dan sebagainya. Ini Mas kan semua bisnis ini Masnya punya cobaan nih Mas ya, pasti. Nah, untuk Mas sendiri, cobaan yang paling berat di antara bisnis-bisnis yang Mas jalan itu seperti apa tuh? Kalau cobaan terberat sih ya konveksi itu udah punya karyawan lumayan banyak kan ya. Tiba-tiba ada kendala COVID itu ya akhirnya kita karena cash flow kita nggak mampu karena daya jual kan berkurang waktu itu, orang jarang keluar rumah, nggak beli baju segala macam itu kan, akhirnya ya otomatis kita PHK mereka, ya bahasanya kita cut mereka, kita kasih pesangon segala macam kan juga. Yang kasihan itu, kalau saya sendiri masih punya bisnis lainnya, ya bisnis digital itu AdSense masih jalan. Cuma kan yang kasihan ke mereka itu, makanya saya juga merasakan beban mental yang berat waktu itu. Nah, saya jualin alat-alat semua, saya kasihkan ke semua mereka aja dari penjualan alat, tapi nggak banyak sih kemarin. Nah, kalau yang makanan ini, alhamdulillah belum ada kendala yang besar sih, karena udah pernah merasakan bisnis-bisnis sebelumnya kan. Jadi belum ada kayak kendala yang sangat berat gitu. Cuma itu aja ini. Berarti ujiannya itu ya karena COVID itu ya berarti ya? Ya ujian sekaligus ya barokah sebagai loncatan bisnis lainnya yang lebih malah lebih enak lagi makanan. Tapi ini Mari, tadi kan konveksi itu buka di Depok juga ya Mas ya? Di Depok Jawa Barat kan? Iya, Depok. Soalnya Depok ada Jombang juga. Depok Jombang. Beda. Depok Jawa Barat ya. Ini kan Depok kan dekat sama Jakarta, dekat sama Bandung dekat deh, itu rumah raja-raja konveksi gitu ya. Yang raja-raja konveksi. Kenapa bisa berani ngambil atau membangun bisnis konveksi? Kalau dulu sebelumnya di Surabaya. Di Surabaya gagal dulu. Ya, karena ya gaji orang Surabaya tuh mahal, terus kualitas SDM-nya juga beda. Oh, kualitas SDM-nya. Dan bukannya di Depok juga bahannya juga susah di sana. Ngirim bahannya kan juga dari Bandung, dari sana yang lebih dekat kan. Kalau di Jawa Timur itu nggak ada kan. Belum ada yang produksi kain kayak gitu susah. Ya makanya kalau saya kan targetnya menjual menengah ke bawah. Sampai sekarang produksi saya itu untuk menengah ke bawah, bukan untuk yang menengah ke atas yang bagus-bagus itu. Ya kayak gitu. Tapi jalan-jalannya berarti waktu di Depok nggak ada kendala? Ya, sebelum COVID. Nggak ada sih, lancar-lancar aja, malah naik terus karena kita penjualan dulu pakai iklan Facebook. Jadi pas ada momentum kayak Pilpres dulu kan 2014 sampai 2019 itu kita jual jaket, tulisannya salah satu partai kita jual, kita iklanin itu. Ya mereka berantem, kita jualan aja. Dua-duanya kita jual dua calon Pilpres. Kita manfaatkan momentum itu. 2019 berarti ya? Iya, 2019 itu lebih kenceng-kencengnya ya? Kan lagi Pilpres itu dulu. Nah, itu kita manfaatkan momentum itu, bisa naik. Berarti belum terjun di AdSense itu di Facebooknya? Kalau AdSense lebih website-nya? Nah, di website. Sama YouTube juga ada dulu YouTube. Cuma kan YouTube kita nggak pakai branding nama sendiri. Akhirnya waktu kena blokir ya kita mulai dari awal lagi susah kan. Kecuali ada branding nama saya sendiri, makanya saya sekarang bikin YouTube pakai nama saya sendiri. Oh gitu. Emang apa bedanya apa Mas? Maksudnya kita belajar digitali. Kalau kita anonim kan hilang ya udah. Kayak mulai ini palsu ini kalau bikin lagi kan ya. Ya kan calon sarjana dulu followernya ada 12 juta kan. Setelah mereka kena ban, dia naik lagi berat. Sekarang followernya berapa? Cuma paling 3 juta. Nggak sampai sebanyak dulu kan. Ya karena mungkin orang nggak percaya gitu kalau ini calon sarjana asli atau enggak gitu kan. Ya, kecuali ada kita sendiri yang tampil kayak artis misalnya Nikita Mirzani kena blokir ya dia bikin lagi gampang aja langsung naik ya. Followernya yang lama kan masih banyak, cepat gitu naiknya karena kita branding diri kita sendiri. Tapi menurut Mas yang paling banter itu di Google-nya, di Facebook atau di mana Mas? Dulu dari Facebook. Nah, Facebook. Karena Facebook dulu kan masih enteng banget gitu, apalagi pas waktu berita-berita yang tentang politik kan kenceng banget itu. Nah, dari Facebook, dari. Tapi sampai sekarang masih Facebook atau tergeser sama TikTok? Tergeser ke TikTok. Nah, sekarang kan ada. Nah, ini saya pengen bahas ini nih. Termasuk produk saya itu penjualnya 70% dari TikTok sebenarnya. Paling kenceng.
waktu tahun 2000 yang FMB ini. FNB ini 70% dari TikTok ya terbesar. Kedua baru dari Shopee, baru dari penjualan oleh-oleh gitu. Pas nih saya nanyain nih, sekarang kan ditutup nih Mas. Ya, karena lagi rame-ramenya kan ya. Kita panas-panas sih. Itu ini kan sempat saya nonton Dikasih Solusi sama aja podcast pengusaha gitu. Ini algoritma nggak bakalan ngopi dulu. Panjang. Algoritma nggak bakal panjang nih. Setahun 2 tahun pasti ada buka marketplace selain TikTok atau apa gini. Ya, sekarang kan dunia digital. Kita nggak bisa bodohin lah. Digital itu pasti balik lagi gitu. Iya, dunia digital itu memang cepat. Misalnya 3 bulan, 6 bulan itu. Emang udah saya prediksi nanti TikTok ini bakal ada kendala dengan pemerintah. Udah tercium bau-baunya seperti itulah. Ya, makanya kayak gitu saya sekarang udah fokus ke oleh-oleh kan. Saya genjot di situ oleh-oleh sama di platform lain mungkin ya, ada di YouTube, ada di apa mungkin di YouTube Short itu kita juga mulai produksi itu. Nah, kalau masalah pemerintah versus TikTok sih saya nggak mau berkomentar banyak kan, itu kan udah bodo amat gitu ya. Bodo amat, udah jalanin aja kayak gitu. Walaupun saya juga agak ya kecewa kan ya, udah bangun pabrik baru, udah nyiapin karyawan segini itu untuk produk baru saya yang untuk di TikTok ini, menjualan di TikTok. Ternyata ya seperti itu kebijakannya, ya udah kita jalanin aja seperti itu. Terus kalau misalnya pandangan Mas sendiri, ini kan udah ditutup ya, maksudnya udah dilarang sama pemerintah. Untuk kedepannya seperti apa Mas? Kalau pandangan saya sendiri sih kan beredar isu juga, bahkan TikTok ini akan membuat, bukan isu sih, kata pemerintah seperti itu, TikTok ini harus membuat 2 platform lainnya kan, membedakan dengan social commerce dengan e-commerce dan sosial, kan nggak boleh jadi satu itu. Media sosial dengan e-commerce harus dibedain, media sosial beda, e-commerce beda. Nah, kalau menurut saya ini TikTok nggak semudah itu bikin e-commerce sendiri itu ya. Jadi mungkin TikTok ada mungkin mengompori orang-orang atau seller-seller, jumlahnya ada jutaan itu, berapa itu 3 juta 4 juta seller yang ada di TikTok itu untuk mengepus pemerintah supaya diaktifkan lagi seperti semula, dikembalikan lagi seperti semula, mungkin seperti itu. Kalau pandangan saya itu menurut saya kan, kalau realitanya nggak tahu apakah TikTok ini benar membuat e-commerce baru atau enggak. Dan menurut saya seperti itu, nggak semudah itu TikTok membuat e-commerce baru. Tapi mungkin kerja sama digital yang lain, maksudnya medsos yang lain, mungkin kayak Instagram nggak sih? Kan nggak mungkin karena TikTok itu ya mereka besar, ByteDance itu besar dan nggak cuma besarnya di Indonesia aja, tapi di negara-negara juga besar. Dan kayaknya mereka nggak bisa diatur oleh pemerintah dengan semudah itu. Makanya mereka merasa lebih berkuasa daripada pemerintah ini sendiri. Tapi kalau misalnya pemerintahnya itu ada keuntungannya Mas dari TikToknya kan pasti ada ya? Iya, mungkin ya. Mungkin. Ya kayak ya nggak tahu kan ya, namanya ya politik itu kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Ada konspirasi semacam apa. Apakah dapat duit dari Tokped? Buktinya sahamnya Tokped itu kemarin dari kan, Shopee atau mungkin dari mana nggak tahu kan. Menteri Perdagangannya kan yang megang ini ya partai ya, mungkin ada konspirasi dari politik juga. Saya nggak tahu. Ya, yang penting kan pemerintah tujuannya ya baik kan ya, untuk menyelamatkan UMKM katanya seperti itu. Tapi kan di TikTok juga banyak UMKM. UMKM yang mana gitu. Ya kalau UMKM Tanah Abang kan juga banyak komplain kemarin juga karena mungkin artis-artis jualannya kok bisa sampai miliaran gitu. Itu sih yang jadi minusnya itu artisnya ikut, jadi yang lainnya tuh tidak ke bawah gitu. Yang kecil-kecilnya malah berat banget buat naik. Tapi sebenarnya kayak perputaran uang di Indonesia itu kan juga nggak cuma di TikTok. Kalau kemarin data yang aku dapat itu 2022 ada 500 T itu perputaran uang di e-commerce. TikTok cuma 4,4%-nya. Malah kalah sama Shopee kan ya? Iya, Shopee itu lebih tinggi. Bisa 13-15%-nya. Kalau 2023 saat ini TikTok memang naik 13% setara dengan Shopee lah. Tapi kalau entah kenapa kok TikTok dijadikan kambing hitam gitu kan? Betul, itu dia yang jadi masalah saya. Nah, ini karena di sana adzan ya pemirsa, jadi kita lanjut di season selanjutnya. Tetap di podcast Ngopi Sendi Ngolah Pikir Santai Entrepreneur dan Hadirin, channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Menggatim Syariah. Hai Sobat Barokah,
Kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Oppo Mart. Caranya, buka aplikasi Oppo Mart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Oppo Mart di handphone kamu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Nahdlatul Ulama bersama Bank Jatim Syariah. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Rifan. Mas, ini kan biasanya narasumber kalau misalnya kesini kan masih ditanyain tentang sedekah. Nah, saya mau nanya juga Mas Rifan, makna sedekah itu menurut Mas Rifan seperti apa sih? Makna sedekah itu ibadah ya, kayak ibadah yang paling mudah. Kita senyum saja itu udah termasuk sedekah loh ya. Betul. Ibadah yang paling mudah dan bisa dijalankan kapan saja. Dan sedekah itu nggak cuma memberikan makan ke orang miskin, memberikan santunan seperti itu. Tapi sedekah itu mulai dari hal-hal simpel. Kita membantu orang yang lagi kesusahan, misalkan pengen minjem motor atau apa, teman kita, itu termasuk sedekah ya. Ya termasuk ibadah yang paling simpel dan bisa dilakukan kapan saja. Ini nggak seribet yang orang pikirkan harus sedekah sekian persen dari gaji kita, harus sekian persen gitu. Sebenarnya orang mikirnya sedekah itu kan kadang mikir, wah kayaknya berat nih atau gimana itu. Saya aja nggak punya duit atau kekurangan uang. Justru malah itu, orang kekurangan itu harus perbanyak sedekah biar termotivasi untuk mendapatkan yang lebih besar lagi, seperti itu. Tapi kalau misalnya Mas ini sendiri kan pengusaha ya, korelasi dengan pengusaha, tentang usaha yang dijalani dengan sedekah itu seperti apa Mas? Nah kalau saya itu sedekah sebagai motivasi saya. Saya kan punya anak juga, saya biasanya lebih suka sedekah ke anak-anak yatim atau anak-anak yang nggak punya, yang sebatang kara itu. Saya juga punya orang tua, bapak, ibu kan. Saya juga suka sedekah dengan orang yang misalkan di panti jompo atau yang seperti itu. Nah, karena saya merasakan lebih merasa bersyukur gitu. Kalau anak saya sekarang bisa hidup dengan saya dengan berkecukupan, saya juga membantu mereka anak-anak yang itu, karena saya ikut merasakan itu seperti anak saya. Kalau saya muncul kayak di berita di Instagram kadang muncul anak kasihan seperti mau dioperasi atau apa, itu saya kasihan sekali. Nah itu saya ingat anak saya, termasuk orang tua saya ingat bapak saya seperti itu. Dan itu untuk memotivasi diri saya untuk mendapatkan atau bekerja lebih keras lagi supaya saya bisa membantu orang-orang seperti itu, anak-anak seperti itu untuk membantu lebih banyak dari mereka. Kan di Indonesia, di luar negeri juga banyak seperti itu, kelaparan segala macam itu. Nah itu untuk memotivasi kerja saya. Kalau saya bisa memberikan mereka, saya merasa bisa mendapatkan hal lebih seperti itu. Itu yang secara masuk akal. Padahal banyak hal-hal yang ajaib gitu. Sebenarnya nggak saya sampaikan ya. Karena mungkin orang juga nggak percaya, itu untuk diri saya sendiri. Misalkan saya baru membantu orang itu, misalkan tiba-tiba kok ada deal dengan vendor, misalkan mendapatkan apa itu, sesuatu yang
di luar nalar gitu lah. Itu banyak sekali. Ya. Tapi boleh nggak sih Mas cerita satu gitu Mas? Ya seperti contohnya itu tadi, kan saya setelah membantu misalkan setelah membantu orang atau setelah membantu mati usaha atau apa, itu tiba-tiba kok ada kayak sesuatu yang membuat keuntungan yang berlipat gitu, secara instan gitu loh, nggak menunggu waktu lama, nggak menunggu seminggu, menunggu sebulan, itu tiba-tiba ada. Nah seperti itu. Tapi nggak saya sampaikan terlalu detail, mungkin karena banyak orang yang mungkin nggak percaya hal tersebut kan ya. Kalau saya lebih masuk akalnya ya seperti itu tadi, untuk memotivasi diri saya bekerja lebih keras lagi agar bisa membantu orang lebih banyak lagi seperti itu. Tapi pada intinya emang benar-benar sedekah itu ngaruh ke diri kita dan ngaruh juga ke diri usahanya kita. Iya, bener banget. Daripada kita cuma menyimpan uang saya, motivasinya nggak ada. Kalau kita kumpulin uang terus, tiba-tiba kan kita juga mati besok kan nggak ada impactnya gitu ke orang banyak. Nah, seperti itu motivasinya. Tapi kalau menurut Smart, harus nggak sih seorang pengusaha itu harus planning sedekah di dalam usahanya itu harus atau benar-benar wajib buat diri Mas sebagai pengusaha? Kalau dari saya sendiri sih harus untuk memotivasi kerja kita kan ya, juga termasuk memotivasi karyawan-karyawan kita bahwa ini loh leader kita, pemimpin kita ini nggak menyimpan uangnya untuk foya-foya aja, tapi untuk disedekahkan. Jadi mereka juga akan termotivasi dengan hal tersebut. Jadi kerja mereka juga merasa memiliki perusahaan ini bagus gitu, memiliki kepercayaan kepada kita, trustnya ada tertanam. Nah itu pemirsa. Jadi emang sedekah itu pokoknya wajib atau harus atau wajib gitu, wajib buat kita yang baru pertama kali memulai usaha. Jangan lupain buat sedekah karena sebagai saya host di sini, semua itu pasti mengucapkan pengusaha itu harus ada sedekah di dalam usaha kita karena sedekah itu bisa merubah usaha kita. Nah, yang memiliki usaha itu kan Allah. Kita harus menyumbangkan sesuatu buat sedekah itu pasti akan balik kepada diri kita dan juga usaha kita. Ya, kalau kita lagi kesusahan jangan pelit. Nah, justru kalau lagi kesusahan coba kita sedekah. Apakah nanti efeknya ada gitu? Kita coba rasain itu. Insya Allah pasti, insya Allah ada biasanya. Efeknya mungkin ya untuk memotivasi diri kita sendiri secara tidak langsung itu. Tapi mungkin ada faktor X atau hal yang di luar nalar kita begitu tersebut, kadang ada itu. Tapi kalau misalnya saya pernah ditanya nih Mas sama temen ini, saya tuh lagi kesusahan nih Mas, karena nyambungan kan kesusahan. Saya tuh punya uang sedikit, terus saya sedekah, tapi baliknya tuh pengen duit yang lebih gede gitu. Itu boleh kalau misalnya kita sebagai sadar, Allah alam pasti dikasih, seberapapun Allah ngasihnya itu seperti apa pasti dikasih. Tapi kalau misalnya emang niat membuat membalikan uang itu lebih besar lagi, seperti apa? Kalau saya sih kurang serga dengan sedekah. Aku sedekah 1 juta pengen dapatkan balik 100 juta gitu. Ya kayak kita menodong Gusti Allah kan ya. Ya kalau saya ya ikhlas aja langsung kita lempar aja segini. Ya udah kayak lupa itu loh. Sedekah itu kayak kita lempar uang segini, kita udah lupain aja, kayak atau malah motivasi diri kita supaya bisa membantu orang yang lebih banyak lagi seperti itu. Jadi pokoknya sedekah itu ya udah ikhlasin aja kita sedekah, niatnya buat ini udah mau balik mau urusan Allah SWT, kita ikhlas. Oke. Nah itu terakhir tentang sedekah. Nah, buat closing statementnya Mas, mungkin dari teman-teman sekalian yang emang usahanya lagi macet atau baru mulai usaha, mungkin bisa mendengarkan closing statement dari Mas Rifan. Silakan Mas. Closing statement ya. Kalau saya mulai usaha dulu harus dengan motivasi yang kuat. Yang bisa motivasi adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Misalkan motivator untuk semua ringan atau siapa. Motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Kita tujuannya untuk apa berwirausaha? Kita tujuannya apakah untuk membantu orang, untuk memperkaya diri kita sendiri, atau untuk apa, itu harus jelas. Kalau saya sih dulu tujuan utama saya berwirausaha supaya saya bisa membantu orang banyak. Nah, jadi misalkan kita punya karyawan ratusan orang, ribuan orang, itu kita bisa membantu mereka dan kita bisa mendapatkan profit yang besar, bisa untuk membantu orang yang membutuhkan. Kan di sini banyak orang yang membutuhkan tersebut, daripada keuntungan tersebut digunakan untuk orang yang tidak membantu orang, misalkan untuk foya-foya atau untuk apa, untuk flexing segala macam, kan lebih baik kita yang ambil alih sebagai pengusaha tersebut agar kita bisa membantu orang banyak. Tujuannya seperti itu, perjelas tujuan dan untuk semangat kita itu, motivasi diri kita sendiri. Udah Mas?
Ya. Terima kasih Mas atas waktunya sore ini, suatu manfaat sekali pastinya buat saya, buat tim dan juga buat para pemirsa tentang ilmu usaha. Dan secara tidak sadar Mas Ivan ini lagi sedang sedekah usaha buat kalian semua tentang ilmu. Sekali lagi Mas Ivan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga kebaikannya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Enggak pas kena pada api tiba-tiba gitu. Kaget terus lari. Enggak, digendong. Digendong sama ayah. Mana ayah? Namanya siapa ayahnya? Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya. Gitu titipan. Ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru. Dan nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih. Terima kasih Bu Sadi. Salim. Yang kita berharap semoga itu bisa bermanfaat dan yang paling penting bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.